Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan memberikan kemudahan. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi tetap semangat gitu ya. Terus kalau Bapak bilang apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat semuanya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Zulfatah. Hadir Pak. Hadir. Sultan Al-Kibra. Hadir Pak. Hadir. Khairul Anwar. Hadir Pak. Hadir. Ini sisanya pada berhalangan ya. Oke, Bapak. Ya, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Sudah ada di depan. Yaitu mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Berbatas? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Sultan Abu Bakar itu apa? Siapa? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah juga sama. Khairul berbeda dengan yang lain apa sama? Mertua Rasulullah. Wah, pintar. Mertua Rasulullah ya. Di lain sisi Abu Bakar ini adalah mertua Rasulullah. Selain sahabat, Abu Bakar juga adalah mertua Rasulullah SAW. Oke. Karena udah pada tahu, kita akan memperdalami, kita akan mengenal lebih dalam siapa itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dari kecil sudah dikenal oleh masyarakat sekitar adalah orang yang penyayang, orang yang dermawan, orang yang jujur. Ya. Dijuluki As-Siddiq adalah salah satunya beliau itu adalah orang yang sangat jujur ya. Dalam berperilaku, dalam ucapan, semuanya. Nah, itu Abu Bakar itu sangat dikenal oleh masyarakat adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, ada yang menarik anak-anak semua. Nama asli Abu Bakar itu bukan Abu Bakar. Ya, nama aslinya itu bukan Abu Bakar. Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Nah, Utsman ini adalah nama bapaknya. Tetapi bapaknya Abu Bakar ini, Utsman ini, dia lebih dikenal dengan sebutan Abi Quhafah. Nah, jadi oleh masyarakat sekitar, oleh pada mungkin teman-teman dan saudara-saudaranya, bapaknya Abu Bakar atau Utsman ini disebut Abi Quhafah. Nah, sehingga Abu Bakar itu lebih dikenal dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, jadi bukan Abdullah bin Utsman. Atau yang kita kenal lagi adalah nanti Abu Bakar. Cuma nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Gitu. Nah, menarik juga ternyata nasabnya atau turunan Abu Bakar ini
bersambung dengan Rasulullah atau bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah itu dalam keluarga apa? Ada yang tahu? Suku apa? Nah, suku Quraisy juga. Nah, jadi nasabnya Abu Bakar itu bertemu dengan Rasulullah dalam satu nasab, yaitu suku Quraisy atau Bani Quraisy. Nah itu Bani Quraisy itu adalah suku yang sangat mapan atau suku yang sangat terpandang pada saat itu. Ya, jadi Abu Bakar ini bisa dibilang keturunan sultan, gitu ya, keturunan orang-orang yang terpandang pada saat itu. Gitu. Nah, kepribadian Abu Bakar, kepribadian Abu Bakar ini tadi sudah dijelaskan. Beliau itu sangat dermawan, sangat jujur, sangat baik, pokoknya pada saat itu, sehingga dipercaya oleh masyarakat pada saat itu. Salah satu kedermawanan Abu Bakar pada saat itu dia membebaskan budak. Ada yang tahu budaknya siapa? Yang suka azan. Bilal. Nah itu Bilal bin Rabah. Nah itu ketika itu Bilal sedang disiksa oleh Umayyah. Nah Abu Bakar ini menebusnya untuk dibebaskan. Itu salah satu kepribadian Abu Bakar yang bisa kita contoh kedermawanannya. Nah ini keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sikap dermawan dan peduli terhadap sesama. Tadi yang sudah jelaskan ya. Beliau itu sangat dermawan sekali. Beliau itu orang kaya, ya, sangat dermawan. Terutama pada budak. Beliau ini sangat peduli terhadap budak. Lalu selalu mendukung perjuangan Rasulullah. Nah ini, ya. Jadi persahabatan antara Rasulullah dan Abu Bakar ini sangat erat, gitu. Ya, jadi bukan hanya sahabat, tetapi udah menjiwai, gitu ya. Udah sangat-sangat menjiwai, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pasti dilakukan Abu Bakar juga. Jadi Abu Bakar itu nggak pernah banyak nanya ke Rasulullah. Rasulullah bilang A, pasti Abu Bakar mendayin A, gitu. Salah satunya yang paling masyhur perjuangan Abu Bakar bersama Rasulullah itu adalah ketika dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Ya. Ketika saat itu Rasulullah dikejar oleh kafir Quraisy, Abu Bakar menyertainya. Terus ketika masuk ke Gua Hiro, Abu Bakar nutup lubang-lubang agar tidak ada hewan berbisa atau hewan yang berbahaya menyerang Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah sedang tertidur, Abu Bakar menutupi lubangnya. Nah, pada itu Abu Bakar digigit oleh ular. Nah, itu saking ininya effortnya Abu Bakar bersama Rasulullah SAW, perjuangannya sampai sebegitunya. Nah, julukan As-Siddiq. Nah, julukan As-Siddiq ini bisa berarti orang yang jujur, bisa juga orang yang sangat membenarkan. Nah, orang yang sangat membenarkan di sini adalah Abu Bakar ini sangat membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Ya. Ketika kita bercerita tentang Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj itu apa? Sultan? Perjalanan dari Mekah, Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha. Semalam saja. Nah, pada saat itu tidak ada yang percaya, ya kan? Kalau kita secara logika hari ini, memang ada yang bisa dari Mekah ke Palestina, terus ke langit ketujuh, balik lagi ke dunia dalam satu malam, kan nggak mungkin. Ya, pada saat itu nggak ada yang percaya. Terus Abu Bakar bilang kalau emang Rasulullah yang berbicara seperti itu benar. Nah, gitu. Jadi Abu Bakar ini orang yang sangat membenarkan apa yang dilakukan Rasulullah, ucapannya, gitu, semuanya. Nah, jadi dijuluki As-Siddiq. Nah, makna gelar As-Siddiq. Nah, kita akan meneliti lebih dalam apa sih makna As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini berarti yang amat membenarkan. Ya, kata As-Siddiq berasal dari kata Siddiq yang berarti benar, jujur, dan membenarkan kebenaran. Gelar ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang sangat jujur, tidak pernah ragu terhadap kebenaran, dan selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ia tidak hanya membenarkan secara lisan, tetapi juga dengan hati, keyakinan, dan perbuatannya. Jadi nggak hanya
misalkan Rasulullah menyampaikan wahyu, tidak hanya oh iya benar, enggak gitu, tapi dilakukan, ya dilakukan dengan sepenuh hati. Lalu gelar ini diberikan karena Abu Bakar itu sangat teguh membenarkan Rasulullah SAW. Nah itu yang tadi Bapak jelaskan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Banyak orang yang percaya, terus ada salah satu teman Abu Bakar bilang, Abu Bakar kamu tahu nggak? Masa Muhammad bilang dia itu berangkat dari Mekah ke Palestina terus ke Sidratul Muntaha masa cuma dalam waktu semalam? Abu Bakar apa bilang? Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Nah, Masya Allah ya. Jadi Abu Bakar ini sangat percaya betul-betul pada Rasulullah SAW. Terus kejujuran. Nah, sidik ini bermakna kejujuran, yaitu berpegang teguh pada kebenaran tanpa mencari alasan atau keraguan. Nah, gitu. Keimanan yang kuat, meyakini wahyu dan ajaran Nabi sepenuh hati meskipun orang lain meragukannya. Lalu kesetiaan pada kebenaran, mendukung Nabi dalam keadaan suka maupun duka, lapang maupun sempit. Nah, terakhir, Bapak pengen kalian maju ke depan. Apa yang telah kalian ambil, apa yang telah kalian ketahui dari penjelasan Bapak tadi. Tapi sebelum kalian maju, kita speaking dulu ya, biar semangat. Yeay. Oke, sebelum kalian maju presentasi, kita speaking dulu ya. Oke. Semuanya. Oke. Ikutin gerakan di depan. Ayo. Potongan kanan, kanan kiri. Terus bawah atas. Putar-putar. Oke, setelah sedikit tadi, Bapak harap kalian masih semangat dan fresh lagi otaknya. Nah, selanjutnya Bapak pengen kalian maju satu persatu menjawab pertanyaan yang ada di depan. Ya, satu orang satu. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa keteladanan yang kamu ambil dari sahabat Abu Bakar? Bapak pilih Khairul. Oke. Khairul, apa keteladanan yang kamu ambil dari sahabat Abu Bakar? Baik Pak, keteladanan yang saya ambil dari sahabat Abu Bakar ini bahwasanya pentingnya bagi setiap kita itu
jujur. Oh iya, Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua itu kesetiaan terhadap Rasulullah. Ya. Terus setelah yang lain mungkin ya ketaatan, kesabaran dalam menghadapi ujian. Oke, terus jadi keteladanan yang bisa saya ambil itu sifat jujur Rasulullah SAW, sifat jujur Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terus sifat kedermawanannya kita Pak. Jadi kita itu harus jujur, berbicara jujur, nggak boleh bohong, terus harus dermawan, nggak boleh pelit, ya, nggak boleh pelit. Yang kedua, bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah keteladanannya, terus sekarang bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bapak pilih Sultan. Silahkan Sultan. Bagaimana Sultan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sifat jujur, dermawan tadi? Misalkan kasih contoh Sultan lagi apa, gitu apa? Jadi Bagaimana menerapkannya? saya menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana saya meminta, misalkan saya mau minta uang ke orang tua, Ya, saya bisa minta uang ke orang tua, misalkan dikasih 10.000, ya, saya jajan misalkan 5.000, ya. nah itu kembalinya nanti saya kasih. Masya Allah, gitu ya. Itu sih sikap dermawan yang bisa Sultan ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi nggak? Terus sama misalkan ada nenek-nenek jalan nyebrang, Oh iya. nenek di jalan, terus saya bantu bisa jalan. Nah, dengar lagi. Bagus, Sultan. Itu sikap dermawan dan sikap tolong menolong ya, bisa diambil dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu tadi kan sangat menolong Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Jadi pintar Sultan bisa mengambil keteladanan. Nah, yang terakhir, mengapa kejujuran itu penting dalam membangun kepercayaan? Nah, ini sangat penting ternyata. Bapak pengen dengar dari Zulfatah, kenapa sih jujur itu penting dalam membangun kepercayaan? Nah, Oke, baik, untuk menjawab pertanyaan ketiga, ya kejujuran memang sangat penting ya. Sepertinya yang sudah Bapak terangkan tadi, bahwasanya Abu Bakar itu langsung mempercayai dan tanpa meragukan ucapan dari Rasulullah, karena sudah dilihat bahwasanya Rasulullah itu sangat jujur, sangat jujur. Pokoknya udah dipahami banget sama Abu Bakar itu sangat jujur, sehingga dia langsung percaya walaupun ada di luar nalar tapi ya. langsung percaya gitu. Nah itu apalagi misalnya kita jujur dalam dunia bisnis, dalam dunia bisnis gitu kan, itu kan lebih bisa membangun kepercayaan gitu ya. Ya mungkin itu sih Ya bagus. Ya, jadi kenapa kejujuran itu sangat penting dari Abu Bakar? Karena melihat dari Abu Bakar itu langsung percaya kepada Rasulullah SAW. Beliau itu melakukan hal-hal yang di luar logika kita. Ya, tapi Abu Bakar langsung percaya karena tahu Rasulullah itu adalah orang yang sangat jujur. Nah itu bisa kita teladani ya. Jadi sifat jujur itu adalah sifat yang sangat baik dan sangat bagus untuk kita buat kehidupan kita sehari-hari. Oke. Cukup sekian pembahasan materi kita hari ini. Bapak harap ada yang bisa diambil dan dapat dipelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.